Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-83. Jadi, segmen ini insya Allah setiap hari Senin jam 19.30, yaitu saya sih lebih tepatnya. Saya studi kasus dan saya upload juga kontennya di YouTube. Mudah-mudahan yang saya harapkan bisa ada manfaat buat teman-teman. Jadi yang mau dibedah tokonya yang gratis kayak gini, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada Google Form-nya. Tapi ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar bukan dari sisi front end ya, bukan dari sisi yang kita sama-sama lihat, tapi dari seller center dan sebagainya. Itu cek juga aja di ganirozaki.com. Di situ harganya lumayan, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa membuka mata batinnya teman-teman. Karena saya dan tim sudah cukup banyak melihat seller center, sudah cukup banyak melihat ads manager, sudah cukup banyak laporan keuangan. Nggak banyak-banyak amat sih mungkin ya. Tapi ya itu mudah-mudahan dengan kami dibedah digodok. Nah, kalau di kami bedahnya itu 2 sampai 3 hari sampai 4 hari lah. Jadi kami dapat loginnya, kami bedah dulu 2 sampai 4 hari, nanti hasilnya kami berikan lalu kita meeting. Jadi bukan bedah on the spot kayak gitu. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Nah, untuk hari ini, untuk pekan ini saya mau review Dandanin Store. Dia jualnya kosmetik, khususnya hampers. Ini menarik, kenapa? Karena saya juga lagi jualan hampers. Nah, jualan hampers yaitu jualan hampers Al-Quran Lebaran. Ini ada produk saya nih, cek aja. Kepoin ya teman-teman ya. Ini nama tokonya Al Custom. Al Custom. Dia ini di Shopee. Saya lagi jualan, lagi ngegas untuk Lebaran ini hampers Lebaran. Hampers Quran. Jadi beli Quran, udah dapat sejadah, udah dapat ucapan, udah dapat kartu ucapan, udah dapat ini tasbih. Nah, itu jadi hampers lebaran tuh cocok banget untuk ngasihin ke bos, ngasihin ke tetangga, ngasihin ke ketua DKM misalkan di rumah, ngasihin ke siapa lagi, teman kantor dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini cocok banget hampers lebaran. Cek aja. TikToknya juga ada, silakan follow Al Custom Project. Nah, jadi saya mau review toko Dandanin Store karena beliau juga sama nih, kurang lebih sama ya, hampers juga. Nih, ini saya jualan hampers cuma satu ini. Ini produknya juga hampers nih, produksi Dandanin Store ini hampers. Nah, yang menarik itu komentarnya. Jadi kita lihat dulu komentar dari yang ngisi Google Form tersebut, yang punya toko, yang empunya toko. Hai Mas Gani, terima kasih kesempatannya. Kendala utama aku adalah perang harga. Oke nih, perang harga ya, saya highlight dulu perang harga. Kalau Mas Gani tahu sekarang lagi heboh banget di TikTok dan Shopee paket kosmetik. Singkat cerita, toko aku rame banget sekitar 2022-2023. Terus tiba-tiba distributor kosmetik aku jual dengan produk yang sama dan dipaket-paketin juga. Otomatis aku kalah saing karena mereka import langsung. Padahal pencetusnya toko aku tuh hehehe. Oke, good. Pencetusnya dia ya. Dan karena mereka harganya sangat jauh lebih murah dari toko aku, tapi aku juga nggak berani buat nurunin drastis banget karena kosmetik iklannya mahal, betul? Iya ternyata ini fakta ya teman-teman, ternyata CPC-nya mahal kosmetik tuh. Karena ya persaingannya ya. Terus persaingannya banyak, jilbab juga sama, persaingannya banyak. Cuman mungkin penjual-penjual jilbab ngiklannya nggak terlalu agresif, tapi kosmetik iklannya agresif sehingga membuat persaingan apa ya, pelelangan iklannya mahal, jadinya per kliknya tuh mahal. Tapi aku juga nggak berani nurunin drastis karena kosmetik iklannya mahal dan menginjak 2024 ini. Ampun, toko aku terjun payung. Wow, terjun payung serem dong. Gimana ya mensiasati perang harga dan parahnya di Lazada, ya ampun hancur banget Lazada, bener-bener drop banget. Makasih, mohon maaf kepanjangan. Wah, menarik. Jadi kalau saya milih yang review toko biasanya saya buka cari yang menarik aja komentarnya. Nah, ini kebetulan dia ngisinya baru beberapa hari lalu nih, beliau nih ngisinya berapa hari lalu kalau nggak salah. Nih tanggal 20 Februari, 5 hari lalu. Jadi agak lumayan baru dan saya klik gitunya pas lihat ada apa kosmetik hampers, karena memang saya juga ngepoin toko-toko kosmetik hampers untuk jualan hampers lebaran saya. Saya komentarin ya. Pertama, komentar saya buat toko ini, pionir bukan berarti sama dengan pemenang. Di mana-mana gitu. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa. Kita misalkan invent contohnya apa ya? Ya banyak lah kasusnya sebetulnya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang memang
works gitu, berhasil, kita yang pertama menemukan, kita pionir, kita pencetusnya, nanti lambat laun orang akan ngikutin dan orang akan lebih baik daripada kita. Ya, karena apa? Karena pelahap pionir adalah yang punya capital, yang punya uang. Contoh, Simbanya tadi kan dia main jualan hampers kosmetik nih, banyak nih. Oh, menarik menarik, orang jadi lebih suka pengen beli karena hampers, terus jadi all in one dan sebagainya. Dia punya ide kreatif itu. Dia akan kalah oleh orang, itu kan gampang bisa ditiru dengan yang lebih murah, lebih bagus dan sebagainya. Siapa? Pemodal besar. Pemodal yang lebih besar daripada si mbaknya, yaitu supplier atau produsen sekalian. Jadi pelahap pionir adalah biasanya yang punya power atau punya uang besar. Oke, satu itu ya. Pionir memang gak mungkin pemenang. Jadi kalau Anda jadi pionir ya lambat laun Anda akan di ATM-in. Amati, tiru, modifikasi, lambat laun Anda akan membuat masuk ke masuk ke red ocean. Katakanlah Anda pelopor membuka blue ocean, lambat tahun banyak ikan masuk berubah jadi red ocean, itu super duper wajar. Jadi nggak apa-apa, memang kayak gitu. Buat mbaknya jadi pionir terus malah nggak menang, nggak jadi penguasa pasar, ya memang kayak gitu. Nah, jadi gimana? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya move on. Jadi move on dan kaizen. Kaizen itu bahasa Jepang ya. Ini bahasa terkenal banget kalau di lantai produksi. Kaizen itu continuous improvement. Ya kita ya, Simbanya kan tadi berhasil menjadi pionir, kepikiran jualan hampers kosmetik dan berhasil. Berarti kan ide kreatifnya kan dari Mbak. Orang nggak bisa ngambil ngambil mbaknya ya, ngambil si mbak atau masnya ya, ini mas atau mbak, ngambil si orang yang tadi ya. Ruh kreatifnya tetap di orangnya. Nah, kalau hal itu terus diasah, terus continuous improvement, terus diasah, mungkin ya hampers, sekarang hampers, nanti apa terus diasah, move on terus, itu namanya menduplikasi kesuksesan. Ya nggak apa-apa. Saya yakin tadi kan mbaknya juga bilang si mbaknya mendapatkan momentum 2022 2023 rame banget, terus banyak yang ngopi dan seterusnya. Ya udah, bikin momentum baru lagi aja. Nanti 2024 2025 rame banget. Terus jadi red ocean lagi, bikin momentum lagi terus kayak gitu. Karena kan orang nggak bisa ngopi alur kreatifnya si mbaknya kayak gitu. Paham gak ya? Mudah-mudahan paham ya yang buat yang nonton. Jadi intinya kita buat yang pemodalnya nggak terlalu besar, terus kita ya yang paling benar itu move on dan kaizen, continuous improvement, improve terus tiap hari, improve terus tiap hari. Move on ketika produk kita di copy orang, foto kita dicomot orang, udah move on aja, terima aja. Itu salah. Nah, kalau foto ya, contohnya foto, kalau foto kita dicomot orang, ditiru orang, itu salah satu contoh bahwa foto kita bagus, salah satu validasi bahwa foto kita bagus. Lanjut, yang kedua saya mau komen soal perang harga. Nah, perang harga ini bisa dibilang keniscayaan ya, apalagi di marketplace ya, khususnya di shop selain TikTok ya. TikTok kan bilangnya socio commerce. Yang paling utama perang harga itu adalah soal indexing ininya, listing kayak gini. Ini yang membuat perang harga suatu keniscayaan di marketplace. Teman-teman datang ke minimarket misalkan, teman-teman beli tisu, ini real case. Beli tisu, bayangin kalau teman-teman tisu-tisu tersebut kan ngejejer tuh ya, semuanya sama, terus nggak ada label harga. Teman-teman milihnya yang mana? Pasti milih yang ingat pernah dibeli atau ada kesan khusus dan sebagainya, dan nggak peduli harganya lebih murah atau lebih mahal daripada yang lain, karena nggak tahu yang sebelahnya berapa. Tapi kalau teman-teman datang mau beli tisu, terus ngejajar kayak gitu, ngejar 1 2 3 4 5 kayak gini ya, di ini katakanlah di Alfamart atau Indomaret ya, terus di bawahnya ada harganya, teman-teman akan pilih mana? Jika teman-teman belum pernah ada ikatan batin sama brand tertentu, pasti akan pilih yang termurah, karena kan produknya sama. Ini asumsi produknya sama. Itulah kenapa perang harga keniscayaan di marketplace. Belum lagi hal-hal lain. Udah mulai dari marketplace minta harga yang kompetitif. Banyak banget lah. Intinya perang harga adalah keniscayaan. Cuman saya ada rumus teori untuk produk yang perang harganya kurang berdarah-darah lah, yaitu cari yang ini. Kalau kita bikin kuadran BCG gini ya, bikin kuadran barrier to entry sama needs atau wants. Barrier to entry itu apa? Jadi seperti artinya ya, dia tuh halangan untuk masuk.
Jadi ketika barrier to entry-nya rendah, orang tuh pada jualan di situ. Contohnya apa? Contohnya jualan keripik, orang di mana-mana jualan keripik. Contohnya ngegojek, mohon maaf ya. Karena semua orang bisa untuk menjadi driver karena skillnya sangat mudah dan sebagainya. Itu barrier to entry-nya rendah. Lalu barrier to entry-nya tinggi itu apa? Contohnya kalau bisnis itu bikin bikin apa sih? Aduh, microchip apa? Prosesor, bikin prosesor itu barrier to entry-nya tinggi karena kita butuh pabrik yang luar biasa besar, printing untuk 3D printing lah, printing untuk microchipnya dan sebagainya. Barrier to entry-nya tinggi. Terus apa lagi? Kalau di skala UMKM barrier to entry-nya yang tinggi itu butik. Butik itu barrier to entry-nya tinggi. Atau jualan yang baju yang satuan ya, barrier to entry-nya tinggi karena nggak semua orang bisa ngedesain, nggak semua orang mau bikin baju yang pelan-pelan, yang super rapi, manik-maniknya diatur dan sebagainya. Terus, jadi YouTuber bisnis kayak saya, barrier to entry-nya tinggi. Saya yakin yang nonton di sini pasti ada yang jauh lebih jago daripada saya. Di luar sana jauh banyak yang lebih jago daripada saya. Saya juga nggak jago-jago amat, tapi yang mau bikin konten ya mungkin cuma saya sama siapa nggak terlalu banyak. Barrier to entry-nya tinggi. Oke, paham ya itu barrier to entry. Lalu jenis produk ada needs sama wants. Wah, takut kepanjangan, silahkan googling aja, ada needs sama wants. Nah, yang sepengalaman saya dan seteori yang saya baca, yang perang harganya yang perang harganya lebih ringan lah, yang barrier to entry-nya tinggi dan di sini nih, dan itu barang-barang wants. Contohnya apa? Ferrari misalkan ya, ini kalau kita main yang gede banget ya. Kan barrier to entry-nya tinggi ya, jarang-jarang ada pabrik mobil yang mau bikin cuma 10 per tahun. Kan mahal banget modalnya. Terus orang tuh wants bukan needs ke Ferrari karena kalau mau cuma untuk perjalanan ya kan nggak harus Ferrari. Bisa beli ya apapun itu wants tinggi. Nah, itu perang harganya nyaris rendah. Terus kalau di skala UMKM contoh lagi ini e-course. E-course apa? Ya e-course lah, e-course. PDF, e-book. Nah, barrier to entry-nya tinggi karena nggak semua orang bisa bikin e-book, ya nggak. Hanya orang tertentu. Makanya yang biasanya bikin e-book tuh yang jago masak, jago Facebook Ads dan sebagainya. Karena nggak semua orang bisa bikin kayak gitu. Lalu itu kan wants, walaupun needs juga, tapi itu lebih ke wants sebetulnya. Orang pengen lebih jago, orang pengen lebih hebat masaknya, orang pengen cepat kurus, orang pengen jago Facebook Ads-nya. Nah, itu perang harganya juga rendah alias masih blue ocean. Itulah kenapa kalau mentor-mentor Facebook Ads pada jualan ebook karena salah satunya ini. Wow, 13 menit teman-teman. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Buat yang punya toko, mudah-mudahan ada pencerahan. Saya tidak komen soal teknis tokonya, tapi cuma komentar apa yang beliau komentari di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.